Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, kembali lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang di episode 11. Jadi ini gue rekaman udah jam telah menunjukkan di angka jam 12 malam. Dan gue baru pulang tadi dari kantor sekitar jam 9. Dan gue membutuhkan perjalanan 1 jam untuk sampai rumah jam 10. Dan karena gue selalu makan di rumah kalau makan malam, jadi gue baru makan jam 10 makan malam. Setelah gue makan malam dan akhirnya gue selesai makan, ngobrol-ngobrol dulu lah bersama keluarga. Kemudian gue mandi dan akhirnya sampailah di jam 12. Dan gue capek banget sebenarnya. Karena lu pernah gak sih kayak lu kerja dan udah lu sudah mengerjakan tuh sampai 90% gitu. Lu mengerjakan sudah sampai 90% apapun pekerjaan lu. Dalam kasus gue mungkin membuat gambar arsitektur. Udah selesai 90%. Dan kenapa gue bilang 90%? Karena gue sisakan 10%-nya untuk adanya error-error di dalam gambar yang perlu gue periksa ulang kembali. Jadi sebenarnya gambarnya sudah selesai semua. Dan gue sisakan 10% untuk antisipasi adanya potensi yang kurang-kurang. Seperti itu. Jadi sudah 90%. Kemudian tiba-tiba ada perubahan lagi gitu. Ada perubahan dan lu harus mengulang dari anggap saja 20%. Jadi ada sekitar 70% yang lu harus ulang kerjakan kembali. Dan itu adalah pekerjaan yang memakan waktu selama berminggu-minggu gitu. Karena lu bayangin kertas A3 itu sebanyak 200 lembar. Dan isinya adalah gambar semua gitu. Jadi kalau ada 200 lembar, sekitar 70%-nya lah. 70%-nya berarti ada sekitar 140 lembar yang harus lu gambar ulang. Ya kira-kira estimasi kasarnya seperti itulah. Dan itu bebannya tuh lebih berat daripada ketika lu mengerjakan dari nol gitu. Karena ketika mengerjakan dari nol ya lu blank canvas gitu. Kanvas kosong, kertas kosong yang lu gambar dan lu isi. Tapi ketika lu sudah mengerjakan dan lu harus mundur 70%, istilahnya lu nggak bisa mengerjakan ulang lagi gitu 70%. Tapi lu harus revisi sebanyak 70%, revisi ya. Jadi dari apa yang sudah ada lu harus cek satu-satu sebanyak 70% lu cek satu-satu dan lu update gitu pekerjaan lu. Dan itu melelahkan sekali sih. Gue sampai udah lembur beberapa hari terakhir ini. Makanya gue capek banget sebenarnya. Tapi dan gue sudah ada rencana pekerjaan-pekerjaan di hari berikutnya, sehingga walaupun sudah jam 12 malam ya gue tetap sempatkan untuk merekam podcast ini. Untuk kalian-kalian. Kalian-kalian yang jumlahnya hanya sekitar 10 orang. Enggak. Gue melakukan ini untuk diri gue sendiri. Gue masih denial gitu.
untuk apa ya, membuat podcast, menciptakan platform sendiri. Dan karena tidak ada yang mendengar dan gue harus menghibur diri gue sendiri dan harus menciptakan alasan kenapa gue harus terus melakukan hal ini gitu. Dan dan penghiburan gue adalah dengan cara mengingatkan bahwa gue melakukan ini untuk diri gue sendiri. Ya enggak lah. Ya sebenarnya ada benernya juga sih gue untuk melakukan ini untuk diri gue sendiri, ada benernya juga, tapi nggak 100% lah. Ya ada juga lah keinginan untuk di notice dan keinginan atau apa ya, keinginan terpendam atau hasrat terpendam gitu untuk bisa terkenal. Ya sekarang kan di zaman media sosial semua orang berlomba-lomba ya untuk bisa terkenal gitu, karena setiap orang adalah seseorang gitu dengan adanya media sosial gitu. Karena masing-masing orang bisa memiliki platformnya sendiri gitu. Dari yang sebelumnya untuk bisa menjadi viral mungkin harus pitching ke perusahaan-perusahaan media yang bisa menawarkan traffic besar, menawarkan audiens besar. Lo harus pitching dan lo harus ya lo harus lewat sana gitu untuk lo bisa menjadi seseorang gitu, seseorang tanda kutip ya, seseorang yang dikenal orang lain maksudnya. Dan sekarang dengan adanya media sosial itu dimudahkan gitu, karena setiap orang bisa segampang menggerakkan jari jempol, sudah bisa memiliki platformnya sendiri, sudah bisa menyuarakan suaranya sendiri gitu. Jadi gue beranggapan bahwa di zaman sekarang, di zaman media sosial dan di zaman sharing informasi yang begitu cepat, setiap orang adalah seseorang. Dan pasti ada hasrat-hasrat terpendam itu untuk bisa terkenal dan bisa menggapai sebuah berlian yang bernama fame. Jadi gue di circle pertemanan gue sering ngomongin hal-hal yang gamblang, ngomongin hal-hal yang direct gitu, to the point. Karena gue senang menyuarakan suara-suara yang sebenarnya itu ada di dalam hati orang-orang, tapi orang-orang terlalu takut untuk menyampaikannya, sehingga terlalu takut karena mereka ingin menjaga semacam menjaga perasaan, atau takut mengeluarkan sisi-sisi pikiran gelapnya dan menjaga perasaan orang lain. Dan mereka takut untuk menyuarakan hal tersebut. Padahal sebenarnya kalau orang itu jujur terhadap dirinya sendiri, mereka tuh punya suara-suara itu. Dan di pertemanan lingkaran gue yang gue udah deket, gue sering menyuarakan hal-hal itu gitu. Yang somehow offensive, tapi ya itu, let's just laugh about it. Kayak yaudah kita ketawain aja bareng-bareng gitu. Everybody has it gitu. Dan it's okay gitu, kita embrace aja. Jadi seperti itulah. Jadi di episode 11 ini gue sempat kebingungan gue mau membicarakan apa. Ada beberapa topik yang gue bicarakan, dan mungkin gue akan membicarakan dari hal yang terpendam gitu ya di dalam diri gue gitu, dan ingin gue sampaikan, dan menurut gue orang-orang juga bisa relate tentang hal ini. Itu adalah tentang dinamika saudara dan saudari gitu. Siblings dynamics, kayak anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Ini adalah suatu hal yang gue pertama kali sebenarnya gue
secara alam bawah sadar gue sudah bisa menangkap adanya dinamika anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Itu gue sudah bisa merasakan secara alam bawah sadar karena sehari-harinya gue mengalami gitu dari kecil. Karena gue 3 bersaudara gitu. Tapi gue mulai melek dan gue mulai coba mengulik dan gue mulai mencoba merefleksikannya ketika gue menonton NKCTHI gitu. Nanti kita cerita tentang hari ini. Dan itu film sangat bagus nih, bagus banget, bagus. Saking bagusnya gue sampai ngotot untuk ngajak orang tua gue untuk nonton gitu. Pak, kita nonton ke bioskop gitu. Dimana orang tua gue tuh sebenarnya sudah bertahun-tahun gak pernah nonton bioskop gitu. Tapi untuk film ini gue coba agak ngotot, harus nonton gitu. Jadi ya gue nonton bareng mereka lah dan ya nangis-nangis di bioskop gitulah. Jadi kita coba bahas ya, gimana itu dinamika anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Dimana gue rasa banyak orang yang akan relate. Kita mulai dari beberapa hari yang lalu gue ngumpul bersama teman-teman lama, dan gue ngobrol saat itu berempat, dan gue membawakan topik ini ke tengah-tengah pembicaraan kita bersama gitu. Topik tentang kebiasaan-kebiasaan anak sulung, kebiasaan-kebiasaan anak tengah, dan kebiasaan-kebiasaan anak bungsu. Dan 2 orang teman gue ini adalah anak sulung. Dia anak tertua gitu. Dan mereka ya setelah gue brought up this topic, mereka mulai curhat gitu tentang gimana struggle mereka menjadi anak sulung gitu. Anak sulung ya. Jadi mereka tuh bilang, dan mereka berdua itu setuju karena mereka berdua ya. Dan mereka berdua tuh bilang, jadi anak sulung itu kayak semuanya itu sudah ditetapkan buat lu gitu. Ada hal-hal ekspektasi orang tua, dan itu udah jalannya harus begini ya. Ini kamu anak tertua gitu, kamu harus begini gitu. Ini ya begitulah. Kamu adalah suatu saat kamu akan menjadi pemimpin keluarga inilah, karena kamu yang tertua gitu. Kamu yang harus melindungi gitu adik-adik kamu gitu. Dan kamu adalah somehow mungkin muka dari keluarga inilah karena kamu anak sulung gitu. Jadi mereka merasa semuanya sudah ditetapkan gitu. Dan mereka tidak punya mereka tidak bisa berkata tidak gitu karena di balik itu ada ekspektasi yang sangat berat sehingga mereka tidak bisa mengatakan tidak. Contohnya adalah ketika ya kita dikasih makan gitu, misalnya nasi, sayur, ayam, itu harus habis, dan ya itu kamu harus terima gitu. Nggak bisa mengatakan tidak gitu, karena ada ekspektasi di balik itu gitu. Walaupun itu hal sesimpel makanan ya, ekspektasi untuk memberikan contohan ke adik-adik atau contohan tentang ya kamu memberikan contohan bahwa harus turuti orang tua misalnya, seperti itu. Dan jadi akhirnya kita tidak bisa berkata tidak gitu. Dan teman gue yang satu lagi ini adalah seorang anak bungsu gitu. Dia anak bungsu, anak terkecil gitu. Dan mereka bilang dia bilang dia membantah gitu. Karena dia bilang, enggak kok, perlakuannya sama. Gue juga diperlakukan seperti itu gitu. Gue juga ada ekspektasi dan gue disuruh begini-begini, sudah ditetapkan. Tapi gue ya bilang aja enggak. Gue bilang aja enggak. Karena ya kalau lu nggak suka ya kenapa lo harus turutin? Lu bilang aja enggak gitu. Jadi anak bungsu ini seperti itu, dan teman-teman gue yang anak sulung ini kesulitan untuk membalas itu, kayak tapi lu nggak bisa nolak gitu. Dan akhirnya gue mencoba elaborate gitu, dan gue mengerti sudut pandang anak
sulung ini, dan gue mengerti sudut pandang anak bungsu ini, dan gue elaborate perdebatan mereka dengan gue bilang, ya iya lu anak bungsu, lu bisa bilang enggak karena privilege untuk menolak itu cuma anak bungsu yang punya. Sedangkan anak sulung itu tidak punya privilege untuk menolak tuntutan orang tua. Kenapa mereka tidak punya privilege itu ya? Karena ada ekspektasi yang begitu berat gitu di pundak mereka, dan mereka tidak bisa gitu. Mereka harus bertanggung jawab untuk menopang ekspektasi tersebut. Jadi sepertilah anak-anak sulungnya. Ya ini intro aja lah dari topik yang akan kita bahas. Jadi anak sulung itu mungkin gue akan memulai dari anak tengah terlebih dahulu ya. Anak tengah ya, karena gue sendiri adalah anak tengah gitu. Jadi gue sangat bisa relate sampai ke ranah yang sangat subjektif terhadap anak tengah gitu. Anak tengah itu adalah anak yang dilupakan. Anak yang tidak terlihat. Anak yang berada di tengah-tengah. Bukankah itu sudah menjelaskan? Anak yang berada di tengah-tengah. Dia tidak mendapatkan ekspektasi seperti anak sulung, dan dia tidak mendapatkan perhatian si anak bungsu gitu. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia tidak terlihat gitu. Kebanyakan seperti itu. Dan gue melihat banyak dari diri gue sendiri, dan mungkin dari teman-teman gue yang anak tengah juga. Dan anak tengah itu punya tendensi untuk karena dia tidak terlihat gitu ya, merasa tidak terlihat. Jadi anak tengah itu punya tendensi untuk gue harus terlihat. Ini loh gue harus terlihat. Ini nih, ini mah, pah, papi, mami, ayah, ibu, ini loh, ini nih, aku bisa gitu. Jadi punya tendensi seperti itu. Gimana yang anak tengah nih? Bener gak yang gue bilang? Lu kayak gitu gak? Jadi biasanya anak tengah itu paling pintar secara akademis. Nilainya paling bagus. Atau kalaupun dia tidak punya kepintaran tersebut, dia akan mencoba menunjukkannya dalam hal lain. Misalnya dalam ekstrakurikulernya lah, atau dalam mungkin dia hobi bermain musik, dia akan coba menunjukkan, ini loh, gua nih yang paling jago nih di antara abang dan di antara adik, gua yang paling jago nih main musik gitu misalnya. Dan dia mencoba untuk, ini loh, nih coba, nih lihat nih aku nih, lihat. Karena dia tidak terlihat gitu. Dan itu berlangsung dari fase anak-anak sampai kira-kira mungkin sampai remaja ya. Itu punya tendensi seperti itu. Dan ketika sampai remaja dan mulai mencari jati diri, itu mulai bercabang. Anak tengah ini mulai bercabang. Jadi ada ketika sudah mulai remaja dan ketika sudah mencapai titik menemukan jati diri gitu, mulai bercabang. Jadi dari yang tadinya fase kecil itu dia seperti itu, dan ketika sudah sampai fase mencari jati diri, dia akan mulai, iya ya, ngapain nih gue mencoba untuk mendapat pengakuan dari orang tua gitu. Pada akhirnya tuh juga gue nggak dilihat juga. Jadi ada dua cabang. Bisa yang nakal banget, dan bisa juga yang baik banget. Paling religius lah. Itu yang kalau yang baik ya. Nih lihat nih, gue paling religius dibanding abang dan adik gue, dibanding kakak dan adik gue. Lihat nih, gue paling baik gitu. Itu bisa seperti itu. Dan bisa juga cabang lainnya adalah, ya udah, gue brengsek aja sekalian, gue nakal aja sekalian. Nih lihat nih. Jadi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa
anak yang paling nakal itu adalah anak tengah gitu. Jadi dari situlah menurut gue ya, ini refleksi diri gue sendiri. Jadi jangan dianggap sebagai kebenaran gitu. Jadi gue cuma ngomong ini aja dan ya dan gue cuma ketawa aja ketika orang lain bilang, oh iya juga ya gue ketawa aja. Dan kalaupun nggak benar ya udah nggak apa-apa juga sih, karena gue memang tidak ada dasarnya untuk ngomong ini, dan ini untuk jadi kita jadikan komedi aja gitu. Kita ketawain aja dan kita embrace gitu, dengan kita tertawa itu kita bisa embrace gitu. Ya udah, emang seperti itulah gitu. Jadi itulah anak tengah ya. Dan biasanya anak tengah itu paling chaotic. Karena dia berada di tengah-tengah, tidak di atas dan tidak di bawah. Dia dapat melihat ke atas, melihat sosok yang ada di atasnya secara hierarki, dan dia bisa juga melihat ke bawah, sosok hierarki yang ada di bawahnya dia. Jadi dia berada di tengah-tengah dan dia biasanya lebih chaotic dan lebih fleksibel, lebih dinamis, lebih bisa menempatkan dirinya di posisi atas dan bisa menempatkan dirinya di posisi bawah gitu. Karena dia tahu rasanya menatap ke atas dan dia tahu rasanya menatap ke bawah. Dia ada di tengah-tengah. Jadi dia biasanya paling fleksibel gitu ya. Dan kadang-kadang seringkali itu menjadi seperti namanya, anak tengah. Dan itu adalah kata inti dari penengah. Kalau abang atau adiknya ada apa ya, dia jadi penengahnya gitu. Karena seorang abang itu biasanya, yaudah gue begini, karena abang ya abang, dia cuma bisa melihat ke bawah gitu, dia nggak ada yang di atasnya lagi gitu. Dan seorang adik ya, dia cuma bisa melihat ke atas gitu, dan ya ini aku loh gitu yang kecil, dan dia nggak bisa lihat ke bawah, di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Jadi kadang-kadang bentrok tuh abang dan adik gitu. Dan biasanya anak tengah itu yang menengahi gitu, karena dia yang paling bisa merasakan dua-duanya. Ya gue ngerti lu, gue ngerti abang, gue ngerti adik gitu. Seperti itu. Gue adalah abang dan gue adalah adik juga gitu. Tapi kalau seorang abang, dia tidak tahu rasanya menjadi seorang adik, dan seorang adik itu tidak tahu rasanya menjadi seorang abang gitu. Jadi biasanya menjadi penengah. Biasanya nggak tentu benar. Terus ini ada lagi satu hierarki yang sedih sih menjadi anak tengah itu. Jadi anak tengah itu kenapa tidak terlihat? Karena ada hierarki yang harus dijaga untuk menjaga hierarki atau menjaga kemuliaan nama seorang abang, menjaga status abang. Jadi abang tuh, gue kasih contohnya seperti ini. Gue coba kasih contoh ya. Begini. Ketika ada acara gitu, dan semua anak mendapatkan hadiah, coba lu bayangin lu jadi orang tua ya. Jadi lu harus memberikan, lu bayangin lu punya 3 anak, karena kita sedang membicarakan anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu ya. Jadi bayangin lu punya 3 anak, dan suatu acara lu harus memberikan ketiga anak tersebut sebuah hadiah gitu. Entah itu acara apapun. Ya bisa tahun baru, atau mungkin saat acara keluarga tertentu, mungkin acara agama seperti misalnya lebaran, dan lu harus membelikan misalnya baju lebaran, atau ketika misalnya Natal, dan lu biasanya kan ada kado Natal, dan lu harus memberikan ketiga anak lu sebuah hadiah. Dan lu ketika lu sebagai orang tua, lu harus menjaga kesulungan si anak sulung, menjaga hierarki si anak sulung, menjaga pride si anak sulung, kemuliaan si anak sulung, menjaga. Ya begitulah. Jadi, kalau lu membelikan anak sulung lu sebuah hadiah yang harganya 700.000, oke, si anak sulung gue beliin yang harganya 700.000. Ya. Ini cocok nih buat dia nih. Terus yaudah, oke lu beli 700.000 buat si anak sulung. Terus, misalnya mobil-mobilan lah. Oh, ini mobil-mobilan harganya 700.000 buat si anak sulung. Dan lu harus mikirin juga kan, si anak tengah nih gue beliin apa ya? Jadi lu gak mungkin kan membelikan mobil-mobilan yang harganya 900.000. Karena lu ngerti kan? Karena ya masa si abang aja udah kita beliin 700.000, masa adiknya kita beliin yang 900.000 yang lebih mahal?
ya kita beliin yang kira-kira harganya sama atau yang harganya di bawahnya lah. Ya kita beliin yang ya harga 700.000, atau misalnya aduh karena uang kita terbatas ya kita beliin yang lebih murah lah, yang di bawahnya yang harganya 400.000 gitu. karena karena ada hierarki di situ. Dan si anak bungsu sama, dia terjerat akan hierarki tersebut. Ya udah, anak bungsu kita belikan yang lebih murahnya lagi ya, kita beliin yang 300.000 misalnya. Tapi anak bungsu punya kelebihan yang tidak dimiliki anak tengah. Anak bungsu itu adalah istilahnya adalah anggota keluarga yang paling lemah di dalam keluarga tersebut. Ya karena dia adalah ya bungsu yang paling kecil, yang secara umur itu paling kecil gitu. Dan dia adalah anggota keluarga yang paling vulnerable gitu. Kalau kita bicara secara biologically, psikologi ya. Dan tentu sebagai sebuah tribe atau keluarga atau sebuah, ya itulah tribe ya, suku, sebagai satu keluarga, tentu orang-orang yang besar punya tendensi untuk melindungi anggota keluarga kita yang paling lemah gitu. Karena nih yang paling lemah kita harus paling jaga nih. Dia paling vulnerable, paling berpotensi mengalami kecelakaan atau sesuatu yang kita tidak inginkan gitu. Dan ketika terjadi sesuatu yang bahaya terhadap si anak bungsu ini, kita bakal terseret juga gitu. Kita bakal harus bertanggung jawab juga untuk menanggulanginya nih gitu, seperti itu. Jadi anak bungsu ini mendapatkan perhatian yang lebih gitu. Lu ngerti kan? Jadi anak bungsu itu ya gitulah. Seperti di film NKCTHI juga kan, si Awan itu mendapatkan perhatian yang ekses gitu, mendapatkan perhatian yang terlalu berlebih, yang over. Dan ya itulah anak bungsu. Makanya si anak tengah ini seperti aku ingin mendapatkan ekspektasi abang, dan aku juga ingin mendapatkan perhatian seorang adik. Itulah anak tengah. Kasihan sekali ya. Sampai di satu titik ya udah gue pergi aja gitu. Gue nggak dapetin kedua-duanya. Gue anak yang hilang gitu. Gue tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi si anak tengah di film NKCTHI si Aurora gitu. Dan di satu adegan ketika mereka kumpul keluarga dan terjadilah perdebatan di keluarga, dan si Aurora ini ngomong gitu. Pertama si bapaknya ngomong seperti ini. Bapak tuh nggak mau kehilangan anak gitu. Bapak tidak mau. Terus si anak tengah ini si Aurora bilang, bapak itu nggak sadar. Bapak itu sudah kehilangan aku dari lama. Wah gila itu, gue nangis banget. Karena gue benar-benar merasakan gitu. Kata-kata yang singkat dari seorang Aurora ini kayak itu membawa suara gue juga, menyuarakan gue juga. Kayak ada hal-hal yang direpresentasikan oleh Aurora yang selama ini gue pendem gitu. Kayak bapak itu udah kehilangan aku dari lama gitu. Wah gila, gue nangis itu. Hanya karena satu line itu aja. Gila. Ya seperti itulah anak tengah. Gimana nih? Anak tengah udah benar belum? Atau anak sulung tadi udah gue bahas sedikit juga. Gimana? Lu merasa benar nggak? Dan anak bungsu gimana? Merasa benar nggak? Ya mungkin gue akan membawa justice gitu. Ya itu yang nggak enak jadi anak tengah seperti itu, benar. Tapi ada enaknya juga, karena anak tengah karena tidak diperhatikan dan bisa menghilang tanpa ada konsekuensi apa-apa. Menghilang tuh dalam artian metafora ya, kayak lu bisa melakukan hal apa yang orang tua lu tuh juga nggak peduli gitu. dalam artian itu kayak menghilang tuh kayak ada tindakan-tindakan yang bisa lu lakukan yang orang tua lu tuh nggak bakal lihat gitu. Kayak misalnya anak tengah mungkin lebih eksploratif, lebih apa? Misalnya contoh-contohnya aja lah yang mungkin secara
secara ini tidak dapat diterima ya, misalnya kayak merokok gitu, kayak atau tato atau tindik, sebagai apa, orang kalau laki-laki ya tindik ya. Dan itu anak tengah punya freedom untuk melakukan itu, karena anak tengah itu ya udah sih nggak diperhatikan juga. Jadi ya udah, kayak nggak bakal dipedulin juga gitu. Ya paling diomelin apa gitu, tapi ya udahlah. Kalau anak sulung yang melakukan itu, kayak wah gila, itu bisa dicaci maki, itu bisa dicaci maki. Dan kalau anak bungsu yang melakukan itu, kayak wah itu orang tua bisa mewek gitu, bisa nangis-nangis itu, kamu kenapa begini? Karena anak bungsu kan diperhatikan banget ya, ketika mereka mungkin melakukan hal-hal yang nakal ya, kayak wah kenapa kamu begini, papa itu atau mama itu peduli sama kamu, sayang banget sama kamu, kenapa kamu sampai ini tato atau misalnya merokok atau apa. Dan kalau anak sulung ya itu kebalikannya, karena ada ekspektasi kamu memberikan hal yang contoh yang baik gitu. Lihat tuh keluarga tuh, om si om itu tuh, coba kamu kan gak enak kalau dilihat tuh kamu apa tatoan itu. Anak sulung seperti itu. Tapi kalau anak tengah, ya paling diomelin gitu. Ya diomelin juga sih, tapi tidak ada ekspektasinya, tidak ada ekspektasi yang berlebih dan tidak ada kasih sayang yang berlebih juga. Jadi kayak ya udah lakuin aja. Ya seperti itulah. Jadi itu keuntungannya menjadi anak tengah ya, seperti itu. Dan gue coba bahas anak sulung ya. Mungkin gue nggak, ya gue maaf nih untuk anak-anak para anak sulung kalau gue mungkin pembahasannya mungkin kurang ya, karena gue sendiri tidak merasakan sebagai anak sulung gitu. Tapi gue mencoba mengerti dan gue mencoba merefleksikan gitu. Anak sulung itu ya benar, ekspektasinya tuh sangat berat ya, sangat berat. Kayak kamu harus kasih contoh, kamu adalah kamu ada tulang punggung dari keluarga ini. Suatu saat kamu akan menjadi tulang punggung gitu. Ada tanggung jawab itu yang benar-benar udah dari lahir, itu tanggung jawab udah dibebankan gitu ke dia. Dan itu ada ekspektasi untuk memberikan contoh secara moral, memberikan contoh secara finansial, memberikan contoh secara akademis dan lain-lain lah dalam pernikahan. Dan banyak itu dan itu berat sekali. Dan beban-beban itu hanya bisa dipendam sendiri oleh anak sulung, karena dia tidak bisa membagikannya ke adik-adiknya gitu. Dan itu yang membuat menjadi semakin berat gitu. Kayak siapa itu ya di NKCTHI, si anak sulungnya itu yang si cowok itu, Aurora, Awan, Angkasa ya, si Angkasa. Jadi dia ada burden yang dia pendam sendiri dan nggak bisa di-share ke adik-adiknya deh. Dimana dia ketika melihat adik-adiknya, kok lu bebas banget sih, sialan lu. Kayak gitu, di dalam hatinya mungkin akan ada rasa itu. Lu enak banget ya lu. Gue nggak bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu anak sulung mungkin ya. Gue nggak bisa kayak gitu loh. Gue nih ada tanggung jawab, ada beban nih. Gue nggak bisa sebebas lu gitu. Dan itu ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu sih sebenarnya. Karena anak sulung ya dia yang paling tua. Dia paling tua ya. Let's say seminim-minimnya dia lebih tua 1 tahun daripada adik terdekatnya kan. Jadi dia sudah pada fase dimana dia sudah 1 tahun, itu kalaupun 1 tahun ya perbedaan umurnya, dia sudah 1 tahun lebih dulu melihat sisi orang tuanya gitu. Ketika yang masuk SMA duluan, misalnya jenjang pendidikan ya, dia masuk SMP duluan. Jadi dia melihat lebih dulu orang tuanya menghadapi anaknya yang masuk SMP. Dia adalah orang pertama yang akan deal with her or his parents when his or her parents deal with junior high school gitu. Mempersiapkan anaknya masuk SMP. Dan dia melihat orang tua kan juga berkembang juga ya, berkembang seiring dengan pertumbuhan anaknya. Dan orang tua kan tentu belajar juga, ketika anak umur segini akan begini-begini, ketika anak sudah sampai TK akan begini-begini, ketika anak sampai remaja akan begini-begini. Dan itu orang tua kan juga belajar. Dan itu apa yang orang tua belajar dan apa yang orang tua mungkin sedang mempraktekkan apa yang dia pelajari, itu pertama-tama akan diturunkan ke
si anak sulung akan dicoba, dalam kata tanda petik ya, apa istilah kasarnya mungkin ya, dicoba atau dieksperimenkan pertama-tama ke anak sulungnya terlebih dahulu gitu. Jadi ketika masuk ke SMP, tentu anak sulungnya dulu kan yang masuk SMP. Dan itu jadi anak sulung itu bisa melihat sisi orang tua yang mungkin tidak dilihat oleh adik-adiknya gitu. Karena dia yang pertama akan menghadapi sisi orang tua ketika orang tua mempersiapkan anaknya masuk SMP misalnya. Ketika anaknya masuk SMA misalnya. Ketika anaknya masuk kuliah misalnya. Dia menghadapi sisi orang tua yang masih bimbang, sisi orang tua yang mungkin ada yang orang tua yang otoriter, ada yang orang tuanya bebas. Dialah orang pertama yang menghadapi sikap-sikap orang tua dalam jenjang hidupnya gitu. Dan ketika 1 tahun kemudian, ketika si adiknya mulai menyusul, itu pun kalau beda umur 1 tahun ya, bisa aja beda umurnya 3 tahun, bisa saja beda umurnya 2 tahun, bisa saja beda umurnya 5 tahun kan ke adiknya. Sorry. Ketika adiknya mengalami fase yang sama seperti abangnya, jadi abangnya udah masuk SMP dan udah lewat masa SMP-nya. Sekarang giliran adiknya nih yang masuk SMP. Adiknya menghadapi orang tua yang dia sudah lihat sebelumnya. Oh, nih orang tua gue ketika abang gue masuk SMP, orang tua gue bakal begini nih. Jadi adiknya udah tahu nih. Oh, orang tua gue bakal begini nih gitu. Lu ngerti kan? Jadi anak sulung itu ada hal-hal yang dia first in line gitu, in the front line, di lini terdepan dari medan perang dalam menghadapi orang tuanya gitu. Gue perlu ulang lagi nggak? Udah ngerti lah ya kira-kira. Jadi ketika adiknya menghadapi fase hidup yang sama, masuk SMP misalnya, adiknya mau masuk SMP juga, dia udah punya pengalaman. Oh, dulu waktu abang gue masuk SMP begini nih gitu, orang tua gue begini gitu, seperti itu. Dan satu hal lagi, yaitu dari segi waktu ya, dia emang lebih dulu sih anak sulung itu. Dan itulah yang menambahkan burden dari anak sulung ya. Moga-moga gue membawa justice nih buat anak-anak sulung. Tapi anak sulung itu tidak enaknya menjadi anak sulung ya. Tapi ya kita setiap posisi kita coba bahas dari enak dan tidak enaknya ya, dari dua sisinya. Dan enaknya menjadi anak sulung itu ekspektasi satu sisi memang mungkin beban, tapi di sisi lain itu menjadi sebuah karena ada ekspektasi, jadi biasanya lu mendapatkan fasilitas yang paling oke dari orang tua lu. Bila orang tua lu bisa memberikan fasilitas ya, jadi lu mendapatkan fasilitas yang lebih oke dibanding adik-adik lu. Kayak misalnya tadi yang gue contohin hadiah Natal atau hadiah Lebaran atau hadiah apalah itu, yang lu pasti mendapatkan hadiah yang paling oke punya, yang terbaiknya orang tua lu punya gitu. Karena lu adalah anak sulung dan lu punya ekspektasi, dan tentu ekspektasi itu sebagai orang tua juga mau supaya anak sulung ini berhasil mencapai ekspektasi yang mereka punya dong. Makanya mereka juga memberikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik untuk elu gitu. Dan itulah enaknya anak sulung gitu. Dan ya banyak lah privilege lain sebagai anak sulung. Ada banyak juga yang mungkin masih berpendapat ya, bahwa misalnya ketika mau nikah gitu, masih ada pendapat ya, walaupun nggak banyak, tapi menurut gue masih ada mayoritas berpikir seperti ini. Ya nikahnya nanti dulu lah, nungguin abang dulu, kan ada hierarkinya, ada etikanya lah. Ya abang dulu lah yang nikah dulu, misalnya seperti itu. Aku nunggu dulu gitu. Yang adiknya nunggu dulu, ngalah dulu gitu. Karena kan tentu nikah harus ada biaya, orang tua harus juga ada biayanya juga orang tua yang harus dia buat itu gitu. Dan nggak bisa tiba-tiba buat nikah. Jadi adiknya ngalah dulu lah, yaudah nih buat si abang dulu yang nikah. Seperti itu. Jadi anak sulung punya privilege
fasilitas terbaik yang bisa disediakan oleh keluarga, seperti itu. Ya, jadi seperti lah anak sulung. Apalagi ya anak sulung ya? Dia punya anak sulungnya itu seperti namanya sulung tertua. Dia punya privilege untuk memerintah atau punya privilege untuk memimpin, punya privilege untuk lebih otoritarian. Jadi kadang-kadang mungkin anak sulung mungkin sifatnya agak bossy gitu ya. Ketika lu punya teman-teman yang anak sulung, coba lu perhatiin nih. Ini kayak agak-agak bossy nih. Karena dia sudah terbiasa dari kecil untuk menjadi yang tertua, untuk menjadi yang tertinggi hierarkinya dibanding peers-peersnya gitu ya. Dibanding saudara-saudaranya. Jadi dia punya tendensi untuk gue yang memimpin, gue alpha, gue adalah alfanya. Seperti itu. Jadi ada tendensi bossy, memerintah dan lain-lain. Seperti itu ya. Mungkin anak sulung ya. Ya begitu sih. Dan mungkin kita pindah ke anak bungsu. Anak bungsu, dia mendapatkan fasilitas yang, tapi nggak bisa dibilang gitu juga sih. Mungkin secara fasilitas dia paling kecil ya, paling rendah ya. Fasilitasnya sudah fasilitas yang tersier. Kalau anak sulung dapat premier, anak tengah dapat sekunder, anak bungsu dapat yang tersier lah istilahnya gitu. Hadiah yang paling ini. Tapi ya seperti gue bilang tadi, dia punya privilege untuk menolak, dan ketika menolak ya, oh iya, kamu nggak apa-apa ya, iya, mau jangan nangis dulu, jangan nangis. istilahnya seperti itu ya. istilahnya seperti itu, kayak lu punya privilege untuk nolak gitu, dan dari kecil udah terbiasa seperti itu, dan begitu. Tapi tidak enaknya adalah terkekang oleh kasih sayang yang terlalu berlebih, yang mungkin lu nggak harapkan juga, lu nggak minta juga, lu nggak mau juga gitu. Lu kenapa sih terlalu perhatian gitu? Gue juga pengen bebas seperti abang-abang. Gue juga pengen menjadi diri gue sendiri. Lihat tuh abang itu ini, lihat tuh dia sekolahnya tuh jadi apa? Sudah sukses menjadi engineer gitu, atau sukses menjadi pemusik, atau sukses menjadi seniman gitu misalnya, atau pelukis, atau graphic designer, atau podcaster, sukses dan terlihat happy, bisa aktualisasi dirinya sampai aku melihat abang-abangku seperti itu gitu. Tapi kok aku mau begini nggak boleh, nanti katanya bahaya, atau nanti katanya nggak bagus, atau apa. Aku pengen begini nggak boleh, nanti katanya begini atau apa. Kayak aku juga pengen aktualisasi diri, aku ingin menjadi diriku sendiri, tidak menjadi apa yang papa mama inginkan untuk aku gitu. mungkin seperti itu ya, karena perhatiannya terlalu berlebih, dan karena ada perhatian tentu ada kekhawatiran. Perhatian kan muncul dari khawatir ya, dari kekhawatiran. Jadi cenderung, aduh khawatir nih si anak kecil kita nih, anak kita yang paling kecil, daddy's little girl gitu ya, kayak ada ya seperti itulah, lu sering dengar quotes ya kan, daddy's little girl. Kayak inilah anak terkecil, aku khawatir nanti kamu begini, kamu jangan begitulah. Ini aja nih papa udah kasih nih, atau mama udah kasih nih, udah kamu gini aja, ini lebih aman, kamu jangan ambil yang resiko lah. Papa mama tuh khawatir kamu nanti begini, kamu begitu gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ya dia ya sedih juga sih mungkin ya kadang-kadang. Jadi terkekang dengan hal itu gitu. Dan ya begitu. Dan ya Awan kan seperti itu ya di cerita itu. Dia terkekang dengan itu, dan kadang-kadang harus ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan, untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa punya adventure dalam hidupnya, punya excitement dalam hidupnya gitu. Karena terlalu ya begitu gitu. Ya gitulah, lu ngerti lah. Tapi ya karena
bungsu ya tadi seperti yang gue bilang di awal ya, dia punya privilege untuk menolak gitu dan tinggal nangis gitu apa. Nah, aku tuh nggak mau gitu kan, kamu mama ini nanti kamu begitu mama papa gini, mama aku tuh maunya tuh begini, tapi papa begitu gitu. dan iya jangan nangis iya papa ya nanti papa begini ya nanti mama begini ya jangan nangis iya kita tuh sayang sama kamu nanti kamu jangan beginian. Jadi dia punya privilege gitu untuk menolak gitu. Jadi kira-kira seperti itulah ya dinamika anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu gitu. Dan ya ketika anak bungsu ya punya tendensi mungkin ketika udah terlepas dari kekangan itu dia langsung wah seperti anjing baru lepas dari kandang gitu. Bisa langsung wah kesini kesana bisa liar juga ya, itulah bisa bercabang juga mungkin ya, bisa yang yaudah nurut dan jadi anak baik-baik aja, dan ya bisa juga jadi ketika ada perubahan dari orang tuanya mungkin langsung jadi liar gitu, atau begitu terlepas gitu langsung jadi liar. Kan seperti itu ya. Jadi gue selalu berusaha untuk memaparkan dua sisi ya, memaparkan positifnya dan memaparkan negatif ya. Moga-moga gue memberikan justice terhadap topik ini, dan bagi ketiga role gitu, bagi anak sulung, anak tengah maupun anak bungsu, gue harap gue bisa memberikan justice dengan apa yang udah gue bahas. Dan ya gue harap sih bukan menjadi sesuatu yang iya anak sulung begini, anak tengah begini, anak bungsu. Gue harap sih nggak jadi kayak gitu, tapi menjadi sesuatu yang ya udah kita ketawain aja bareng-bareng gitu. Dan ketika ngumpul bareng teman dan lu posisinya adalah anak sulung dan teman lu ini misalnya anak bungsu, dan ya udah let's laugh about it together gitu. Lu sih anak bungsu kayaknya jangan begini. Lu juga anak sulung lu begini. Jangan bosi dong. Dasar lu jancuk. Misalnya begitu ya. Itu mungkin kalau udah teman-teman deket lah ya. Ya jadi bahan komedi aja sih sebenarnya. Jadi ya kita embrace bahwa ya mungkin ada sisi-sisi seperti itu dan kita nggak bisa lari, dan ya udah kita ketawain aja, itu bagian dari hidup, dan ya jadi lucu-lucuan aja. Dan kalaupun kalian tidak seperti apa yang gue deskripsikan, misalnya enggak gue anak sulung nggak kayak gitu, gue anak sulung nggak kayak gitu, enggak itu nggak bener tuh, gue nggak begitu kok. Ya kalaupun begitu ya juga ya nggak apa-apa juga gitu, karena apa yang gue jelaskan ya nggak ada dasar penelitiannya sih, dan itu hanya berdasarkan observasi pribadi gue saja gitu, dan jangan dijadikan kebenaran atau dijadikan apa. Bahkan gue juga tidak ada surveinya gitu, karena kan ya paling berapa banyak sih temen gue, berapa banyak sih kenalan gue, dan itu tidak bisa mewakili semuanya kan gitu. Kecuali kalau gue bisa kenal semua orang di dunia ini, dan gue bisa punya data yang lengkap, dan itu beda hal gitu. Tapi kan gue paling berapa sih, paling gue cuman mengenal sekitar 0,00000000001 dari manusia di seluruh dunia ini gitu. Hanya itu saja yang gue kenal mungkin ya. Dan dari yang gue lihat-lihat di mungkin media sosial atau dari mana, itu observasi pribadi gue aja sih, dan not necessarily true. Dan ketika gue brought up this topic to my friends gitu, ya belum tentu benar juga. Ada juga yang orang-orang kayak enggak papa mamaku enggak seperti itu, karena masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin belum gue bahas juga, kayak bagaimana jika anak sulungnya perempuan, bagaimana jika anak sulungnya laki-laki, bagaimana jika anak tengahnya perempuan dan anak sulungnya adalah laki-laki, bagaimana ketika anak sulungnya laki-laki dan anak tengahnya laki-laki. Itu pasti akan berbeda juga, memberikan dampak yang berbeda juga, dan ada faktor-faktor lainnya juga yang sangat kompleks lah. Dan makanya not necessarily true. Jadi
Ini gue harap hanya menjadi ya komedi aja. Kita bisa ketawa bareng-bareng. Dan ketika benar pun ya gue harap bisa resonance lah ke banyak orang. Dan bisa relate. Dan orang banyak bisa relate terhadap topik ini. Dan lu bisa merasa terwakilkan. Dan lu bisa merasa ada teman-temannya. Lu bisa merasa lu gak sendirian. Bukan cuma lu yang struggle sebagai anak sulung. Bukan cuma lu yang struggle sebagai anak tengah. Bukan cuma lu yang struggle sebagai anak bungsu. Kira-kira seperti itulah. Lu gak sendiri gitu. Apapun posisi lu, anak sulung, anak tengah, ataupun anak bungsu, lu gak sendiri. Yuk, semangat. Kalaupun ada yang sesuatu yang mungkin tidak enak dari posisi lu sebagai anak sulung, tidak enak dari posisi lu sebagai anak tengah, tidak enak dari posisi lu sebagai anak bungsu, let's just love about it. Okay, man? And let's just move on with our life gitu. Dan ya itu kan intinya kehidupan. Kita terus berkembang dan kita terus life goes on gitu. Oke, mungkin itu saja untuk podcast episode 11 kali ini. Nggak kerasa sih udah episode 11. Udah cukup jauh ya podcast ini ya. Tau nggak, target gue tuh di awal, target gue adalah gue akan coba jalanin aja. Gue gak peduli ada yang dengerin apa enggak. Gue gak peduli. Gue akan coba konsisten terlebih dahulu untuk diri gue sendiri. Dan gue punya target di awal nyampe 50 episode. Sampai gak ya? Sampai gak ya? Ya udah gak kerasa sih, ini udah episode 11. Dan gue harap sih itu kesampaian gitu. Dan ini gue bicarakan aja di episode 11 ini bahwa di awal tuh gue punya cita-cita untuk bisa mencapai 50 episode gitu. Dan gue bicarakan di episode 11 ini supaya sebagai tanda bukti ya. Komitmen lah. Supaya kalian juga dengerin nih. Lu katanya mau sampai 50 episode. Kok sampai episode 20 udah gak keluar lagi? Lah gimana? Lu katanya begitu. Walaupun less likely bakal ada yang begitu ya. Karena mungkin gak ada yang peduli juga dengan podcast ini. Ya makanya lu kalau dengerin ini lu dari antara 2 sampai 10 orang yang mendengarkan ini, lu coba berbaik hati lah, lu follow, subscribe, lu coba sebar-sebarin ke teman-teman dekat lu. Dasar lu. Pansos. Ya begitulah. Kira-kira mungkin kita sudahi dulu untuk episode ini. Sekarang sudah jam 12.50 12.48. Sekarang udah 12.48. Oke, kita sudahi dulu. Gue mau istirahat, gue mau tidur. Untungnya besok adalah weekend, jadi bisa bangun agak siang. Dan ya begitu. Thank you bagi yang sudah mendengarkan. Gue harap lu bisa merasa terwakilkan dengan apa yang gue bahas. Dan lu bisa merasa tidak sendiri, dan lu bisa tetap semangat. Dan thank you bagi yang sudah mendengarkan sampai habis. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di podcast Bincang Ruang bersama gua Marco Martinez. See you next time. Goodbye.